Hai fashion people, welcome back with me Yuni Keswandi in Fashion Corner. Kembali aku akan menyuguhkan kalian informasi-informasi mengenai fashion pastinya dan penampilan. Dan di episode kali ini dan di segmen kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai tas. Karena balik lagi, kita menggunakan tas tapi kita nggak tahu nama tasnya apa. Jadi biar untuk memudahkan kalian, siapa tahu kalian mau membeli tas, jadi kalian tinggal sebutkan, Mbak aku mau tas A, Mbak aku mau tas B gitu. Jadi nggak usah kalian sebutkan yang susah-susah, Mbak aku mau tas yang ciri-cirinya digendong. Nah itu nggak usah kayak gitu, nanti kalian akan tahu namanya. Dan kalian akan mudah untuk mencarinya baik di internet ataupun saat kalian pergi ke store. Langsung aja ke tas yang pertama, yaitu adalah backpack. Nah, backpack ini sebenarnya adalah sebuah tas yang biasa kita gunakan ke sekolah gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, backpack juga bisa membuat style kalian lebih baik gitu ya, lebih kece. Tergantung backpacknya kalian pakainya kayak gimana. Ada backpack dari yang ukuran mini sampai ukuran besar. Tapi memang backpack ini cocoknya digunakan untuk ke casual occasion aja nih teman-teman nih. Tapi memang backpack ini cocoknya kalau kalian pakai ke occasionnya yang casual aja nih teman-teman nih. Dan backpack ini adalah memiliki keuntungan lebih lebih bisa dikatakan lebih ringan karena kita nggak cuma satu bahu tapi dua bahu ini kita juga menenteng si beban yang ada di tas kita itu. Jadi akan lebih simple dan juga lebih ringan dibandingkan tas-tas yang lainnya nih teman-teman. Dan teman-teman kalian juga bisa banget menggunakan backpack untuk kalau misalkan kalian mau ke kantor ataupun kalian mau membawa laptop, kalian tinggal beli backpack aja. Banyak kok sekarang backpack yang terlihatnya stylish. Tergantung kalian mau yang feminin atau yang boyish, itu nanti akan ada stylenya sendiri gitu. Kalian tinggal cocokkan aja dengan OOTD sehari-hari kalian. Lanjut ke jenis tas yang kedua adalah hobo bag. Nah, hobo bag ini seperti yang kita lihat ya teman-teman ya. Tuhan Yesus gitu banget. Large shoulder carried with a main compartment closure. Okay. Nah, selanjutnya ini adalah tas hobo atau hobo bag gitu bahasa kerennya. Nah, hobo bag ini shoulder bag sih pastinya, dan biasanya kita pakai hobo bag ini untuk ke acara-acara yang simple ataupun kalau kalian mau pakai sehari-hari juga oke banget nih teman-teman nih. Kalian bisa menambahkan kesan feminin di style kalian kalau kalian menggunakan hobo bag. Dan hobo bag ini akhir-akhir ini juga lagi ngetren karena selain gayanya yang simple, tapi juga biasanya hobo bag ini besar gitu ya, spacious dan juga ya pastinya muat barang banyak gitu teman-teman. Tapi berbeda dengan backpack karena namanya juga shoulder bag, jadi cuma bisa ditenteng oleh satu bagian. Jadi itu akan lebih berat dibandingkan dengan kalian menggunakan backpack. Tapi tetap aja balik lagi teman-teman, yang penting style kalian oke, ya kan? Jadi kalian akan terlihat lebih cantik kalau kalian menggunakan hobo bag dan menambah kesan feminin di OOTD kalian. Lanjut ke jenis tas yang ketiga adalah baguette. Nah, baguette ini sama shoulder bag juga, tapi biasanya tas baguette ini lebih cenderung ke panjang. Jadi ke kanan ke kirinya itu lebih panjang dibandingkan bagian atasan dan bawahannya itu. Jadi ini bentuknya persegi panjang, tapi ini stylish banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau terlihat feminin banget, ini lebih feminin daripada hobo sih menurut aku. Dan juga kalau kalian mau pakai tas baguette ini, kayaknya kurang cocok kalau kalian mau pakai sehari-hari, apalagi untuk orang-orang yang kayak aku bawaannya banyak. Karena balik lagi si tas baguette ini itu ukurannya lebih ke pemanjang dan nggak begitu banyak space-nya gitu. Jadi mungkin kalian menggunakan tas baguette ini untuk ke acara-acara tertentu seperti ke kondangan ataupun ke acara-acara cantik-cantik lainnya, kalian bisa banget menggunakan tas jenis baguette ini. Kita lanjut ke tas selanjutnya adalah messenger. Nah, ini bukan berarti kalian SMS-an ya, bukan yang itu. Ini adalah jenis tas yang berbentuknya persegi panjang juga, tapi berbalikan dengan si baguette ini. Kalau tadi baguette-nya bentuknya panjangnya ke kanan dan ke kiri, kalau messenger ini lebih ke atas dan ke bawah yang lebih panjang. Dan juga biasanya messenger ini punya tali yang panjang juga gitu, jadi bisa kita selempangkan di bahu kita, dan itu akan lebih terlihat casual juga kalau kalian menggunakan si tas jenis messenger ini. Selanjutnya adalah tas jenis barrel. Nah, tas jenis barrel ini lucu banget kalau kalian mau terlihat berbeda gitu ya dengan teman-teman kalian yang lainnya, karena aku jarang sih melihat orang-orang menggunakan tas jenis barrel satu ini. Karena bentuknya yang bulat dan sebenarnya kalau misalkan besar atau kecil itu sebenarnya ada ukurannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk yang sehari-hari, kayaknya
kurang cocok juga, apalagi balik lagi kalau orangnya seperti aku yang membawa barang banyak ya. Karena barrel ini biasanya kalau mau yang lebih stylish gitu ya teman-teman, kan ukurannya yang kecil gitu ya. Biasalah cewek-cewek mau terlihat cantik pakainya tas kecil kayak aku. Tapi karena mungkin kalau misalkan kalian mau ke special occasion gitu ya, kalian bisa banget pakai barrel. Kalau masalah untuk casual atau formal, itu balik lagi ke bahan si tas itu nih. Bisa jadi si tas barrelnya ini bahannya dari kain misalnya, itu akan lebih ke casual occasion. Tapi kalau misalkan barrel ini ada sentuhan-sentuhan manik-manik ataupun ada yang bling-blingnya, itu berarti bisa kalian gunakan ke acara-acara yang formal gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis tas berikutnya. Jenis tas berikutnya adalah bucket. Nah, kalau bucket itu mungkin yang kalian selama ini tahu adalah topi. Ternyata bucket juga ada jenis tasnya. Ini sama bentuknya seperti topi, hanya bedanya dibalik dan ada talinya aja. Biasanya talinya ini pendek, tapi ada juga tali panjangnya. Tapi banyakkan orang sih yang aku lihat menggunakan tali pendeknya ini ya teman-teman ya. Dan biasanya topi bucket ini juga nggak ada slatingnya atau nggak ada penutupnya gitu. Jadi tas ini akan terlihat lebih simple, tapi juga stylish karena bentuknya yang nggak bentuknya ini unik menurut aku sih si tas bucket ini. Jadi bisa banget kalian coba kalau misalnya kalian mau pergi sehari-hari, cocok banget kalian gunakan. Tapi kalian nggak mau sama dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman kalian yang lainnya, tasnya bentuknya kotak semua. Nah ini kan kalau topi bucket ini kan, bukan topi, maaf. Nah bedanya kalau misalnya tas-tas yang lainnya bentuknya kotak, si tas bucket ini kan bentuknya agak seperti topi lah ya, topi dibalik ya, yang seperti tadi udah aku bilang. Nah ini menambahkan kesan yang berbeda dan unik di tas itu sendiri. Tapi menurut aku juga sih tas bucket ini lebih ke casual sih, tapi bisa juga sih kalau misalkan bahannya kulit, kalian pakai ke acara-acara formal itu juga oke banget. Oke, kita lanjut ke tas berikutnya adalah clutch. Nah, clutch ini adalah salah satu tas yang kalian pakai pastinya ke acara formal. Karena kalau sehari-hari kalian mau pakai clutch, nggak akan muat barang-barang kalian. Kalaupun barang-barang kalian muat, berarti kan clutch-nya harus gede. Nah, berat tuh, karena clutch ini nggak ada talinya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai ngelihat orang pakai tas, tapi kalian lihatnya itu dompet ya namanya, kok dia bawa dompet sih? Bukan, itu namanya clutch teman-teman. Itu tetap tas, tapi biasanya kita menggunakan si clutch ini sebagai aksesoris, bukan seperti tas-tas lainnya yang untuk mengisi barang kita. Bisa sih untuk mengisi barang kita, tapi memang nggak sebanyak tempatnya ini nggak se-spacious tas-tas yang lainnya. Jadi mungkin kita hanya mengisi alat touch up kita gitu ya, namanya juga kita mau ke acara gitu, ataupun mungkin handphone kita gitu, itu bisa banget diisi di clutch. Tapi sisanya menurut aku kalau kalian mau pakai clutch ini, kalian pakai ke acara formal, dan itu pun hanya sebagai aksesoris tambahan kalian aja gitu. Kalian bisa banget pakai clutch ini untuk menjadi style yang boyish ataupun style yang feminin. Clutch ini cocok di dua-duanya. Lanjut ke tas yang selanjutnya. Jenis tas selanjutnya adalah saddle bag. Nah, saddle ini kurang lebih sama seperti hobo bag nih teman-teman. Kalau kita lihat bentuknya ya, mirip-mirip seperti hobo. Tapi bedanya, saddle ini biasanya kita jadiin sling bag juga. Kita pakai kita gantungkan di bahu kita gitu ya. Jadi ini saddle ini tasnya simple banget dan seperti tas-tas pada umumnya lah. Kalau misalkan kalian mau yang original banget gitu ya, nggak mau pakai tas yang aneh-aneh lah, maunya pakainya yang simple-simple aja, itu bisa banget kalian pakai saddle bag ini. Nah teman-teman, menurut aku tas saddle ini tetap cantik dan kalian bisa pakai tas saddle ini sebagai penunjang style kalian, karena ini walaupun simple, tapi kalau kalian belinya saddle-nya jangan warna hitam. Ayo, aku tantang kalian beli saddle bag misalkan warna merah gitu ya. Itu cocok juga kalian pakai ke okasi-okasi yang nggak melulu ada acara gitu ya. Karena menurut aku saddle bag ini cocok untuk kalian gunakan sehari-hari gitu ya. Dan cocok juga kalau kalian mau pakai ke kalau kalian mau pakai tadinya formal, saddle bag ini cocok. Tapi kalau kalian mau pakai yang casual juga cocok juga teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih baju kalian, udah nggak usah perlu ganti-ganti tas. Hari Senin pakai tas apa ya, hari Selasa pakai tas apa ya, gitu nggak usah. Karena saddle bag ini menurut aku tas yang paling original dan yang paling simple, paling mudah untuk dipadu-padankan dengan outfit-outfit kalian. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa jenis tas. Wah, beberapa? Iya, karena masih ada sebenarnya banyak jenis-jenis tas lainnya. Tapi mungkin akan aku kasih tahu ke kalian di episode selanjutnya ya.
Dan itu dia teman-teman tadi jenis-jenis tas yang hari ini aku sharing ke kalian. Kalau kalian lebih suka yang mana dan biasanya kalian pakai sehari-hari yang mana nih? Kalau aku adalah yang aku pakai itu saddle bag dan juga backpack, karena dua tas itu adalah tas yang paling comfort menurut aku dan simple, nggak perlu repot-repot untuk kita ganti-ganti karena cocok untuk kita pakai kemana-mana gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian masih mau tahu informasi yang lainnya mengenai style, mengenai fashion, mengenai lifestyle, kalian bisa banget saksikan aku Yunika Suwandi di Fashion Corner. Dan kalau kalian juga mau request nih, Kak Yuniko aku mau deh Kak bahas skincare, Kak aku mau deh Kak bahas tas lagi yang lainnya, itu boleh banget kalian request di kolom komen, nanti akan aku jawab di episode-episode selanjutnya. Dan teman-teman jangan lupa tetap saksikan aku Yunika Suwandi di Fashion Corner yang pastinya hanya ada di Aljon TV. See you sahabat Aljon.